Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ditinggal sholat ke masjid, sebuah rumah di Merauke ludes terbakar. Kelompok kriminal bersenjata kembali melancarkan teror, kali ini menembak pesawat di Kabupaten Puncak dan Yahukimo. Dua anggota KPPS di Papua Selatan meninggal dunia karena kelelahan. Rumah berlantai 2 di Gang Mandala Mulu, Merauke, Papua Selatan, Sabtu lalu terbakar. Tidak ada satupun barang yang bisa diselamatkan karena rumah dalam keadaan terkunci dan pemilik pergi sholat Isya di masjid. Warga sekitar berusaha memadamkan api, namun akhirnya tidak bisa berbuat banyak hingga api membakar seluruh bangunan rumah. Kita juga lupa. Oh, ya. Tadi jam kerja di BRI. Oh, kerja di BRI. Iya. Tadi jam berapa Pak kejadiannya itu Pak? Jam 8. Jam 8. Iya. Nah, dari kira-kira kalau menurut Bapak dari mana asal apinya ada? Dari depan sini. Dari depan ini ya? Iya. Itu dari apa? Konsultan listrik apa? Listrik. Listrik Pak ya? Oh iya. Ledakan tadi cukup banyak Pak, ledakan? Ya lumayan lah karena barang-barang pecah belah aja. Pecah belah Pak ya? Iya. Pak, ada mobil apa ke dalam di dalam Pak tadi? Tidak ada. Tidak ada? Barang. Tadi sempat dia tidak ada barang-barang diselamatkan dalam berapa? Tidak ada? Aduh, kalau yang di dalam motor saja kita selamatkan. Motor saja ya? Iya. Oh, yang lain tidak ada Pak ya? Bisa. Iya. Makasih. Dua mobil damkar datang dan memadamkan api, namun mobil damkar sempat terkendala karena gang sempit. Sekitar 1 jam petugas berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, dugaan awal karena korsleting listrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pesawat jenis karavan milik maskapai Asia One Air ditembak orang tak dikenal di Bandara Milawak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Saat itu pesawat yang sedang membawa bahan makanan dan hendak mendarat di bandara tiba-tiba ditembak dari arah sebelah kanan. Tidak ada korban yang tewas maupun luka-luka, namun di badan pesawat terdapat bekas tembakan. Terjadi aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap pesawat milik maskapai ASEAN One Air PKLTF yang akan mendarat di Labter Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Puncak, Kompol Nyoman Punia, setelah pesawat mendarat, dilakukan pemeriksaan, terdapat bekas tembakan pada badan pesawat bagian kanan. Terhadap adanya peristiwa penembakan tersebut, dari TNI Polri yang melaksanakan pengamanan di bandara tersebut telah melakukan tembakan balasan ke arah suara tembakan guna menghindari adanya tindakan-tindakan susulan yang tentunya akan membahayakan keselamatan dari masyarakat yang ada di lapangan terbang Milawak. Sementara itu di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pesawat jenis ATR milik maskapai Wings Air ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Bandara Nop Goliat. Peluru menembus pesawat tepatnya di kursi nomor 19A. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Pesawat saat itu mendarat dengan mulus, namun saat di ujung landasan ditembak kelompok bersenjata. Tembakan mengenai badan pesawat
di sisi sebelah kiri, tepatnya di atas kursi nomor 19A, dan proyektil menembus sampai ke dalam hingga bersarang di blower AC di bagian atas penumpang. Seluruh penumpang bis Air yang berjumlah 36 orang dalam keadaan selamat semuanya, dan pesawat juga berhasil landing di Bandara Nob Goliat dengan baik dan aman. Personel dari Polres Yaukimo dengan bersama Brimob Polda Papua serta rekan-rekan Brimob Operasi Damai Karten yang berada di Yaukimo dengan di backup oleh jajaran TNI langsung melaksanakan pengejaran dan penyisiran di lokasi yang diperkirakan sebagai tempat penembakan oleh yang diduga kelompok kriminal bersenjata. Hingga kini polisi masih mengejar pelaku. Diduga pelaku menembak dan langsung melarikan diri ke arah Kalibrasa. Tim Liputan melaporkan dari Puncak dan Yaukimo. Seorang pemuda tenggelam di Pantai Hol Tekam, Kota Jayapura. Habib Hussein awalnya berenang bersama 4 rekannya, namun tiba-tiba saja ia digulung ombak dan hilang. Rekannya kemudian melapor ke polisi dan tim SAR bergerak mencari korban. Adapun kronologis kejadian yaitu 5 orang ini mandi di Pantai Hol Tekam, dan pada saat itu juga karena kondisi ini 4 orang sudah selamat dan 1 ini dalam pencarian. Dan adapun potensi SAR yang terlibat di lapangan yaitu dari Basnas, Jayapura, Porari, dan Rapi. Cuaca di lapangan saat ini yaitu cerah. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, tim SAR masih mencari Rio Maulana, anak buah kapal penangkap ikan Marcel yang terjatuh ke Sungai Kumbe pada 13 Februari. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pria berusia 20 tahun ini terjatuh. Rekan-rekan korban sebelumnya berusaha membantu mencari korban, namun tidak berhasil karena arus Sungai Kumbe sangat deras. Tim SAR menggunakan kapal karet dan menyisir Sungai Kumbe. Tim pencarian dan pertolongan sudah melakukan penyisiran dari darat muara Sungai Kumbe sampai dengan pesisir Pantai Nasai sejauh 2,16 km. Dan disampaikan juga unsur-unsur yang terlibat yaitu personil kantor SAR pencarian dan pertolongan Merauke berjumlah 6 personil, pos Pol Air Kumbe 2 orang, pos Pol Kumbe 1 personil, posko KBN TNI Angkatan Laut Kumbe 1 personil, untuk ABK KM Marcel 20 dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Untuk alut yang digunakan itu truk personil, rescue car, motor trail, dan perahu karet. Dibantu juga Aqua Eye, Handy GPS, Palkom, dan SAR pendukung lainnya. Diinformasikan bahwa operasi ini sudah memasuki hari keempat. Untuk pencarian hari ini, tim pencarian dan pertolongan masih melaksanakan pencarian hingga sore nanti. Air Sungai Kumbe sangat deras serta berbarengan dengan air pasang yang cukup tinggi sehingga tim SAR belum menemukan korban. Arthur dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit,
Saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Jumlah petugas TPS yang tumbang terus bertambah. Di Merauke, Papua Selatan, 2 orang petugas KPPS dilaporkan meninggal dunia akibat kelelahan. Di Kampung Borunggo, Distrik Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul, Sekretaris KPPS bernama Ertus berusia 40 tahun meninggal dunia ketika mengawal logistik pemilu ke Kampung Borunggo. Korban mengeluh kecapean dan saat pulang ke rumah dan tidur, korban tidak bangun lagi. Sementara itu di Kampung Rep, Distrik Oba, Kabupaten Mapi, Papua Selatan, seorang anggota KPPS bernama Karolus Koep, berusia 33 tahun, mengalami nasib yang sama. Ia kelelahan usai mengantar dan membagikan undangan pemilu ke warga. Ia juga sempat pulang, namun tiba-tiba ia muntah, dan ketika akan dibawa ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Memang saya mengetahui ada yang meninggal, satu di Bovendigul dan di Mapi. Di Mapi ini ketua PPS ya kalau saya tidak salah. Tapi yang satunya saya belum tahu, artinya belum update informasi ke saya. Namanya juga belum ada, Ibu? Belum ada sama sekali. Iya. Nah, Ibu, nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Sekretaris karena terkait dengan ini nanti bagaimana mungkin terkait tunjangan dan lain sebagainya, ini nanti urusan sekretariatan. Iya. Ibu, kira-kira infonya seperti apa, Ibu? Apa memang dia sakit bawaan? Apa memang dia kelelahan? Apa seperti apa? Ya, informasi sementara yang didapat itu karena sakit ya, karena sakit dan kelelahan. Ya. Karena kan mereka mengawal logistik ini juga kan, sebelum pemungutan dan penghitungan suara kan pada saat pendistribusian logistik juga kan mereka mengawal ya, mungkin karena kelelahan atau mungkin juga sudah ada penyakit bawaan ya, sehingga karena kelelahan ya memicu penyakit yang lainnya seperti itu. Kendati demikian, proses penghitungan suara di kedua kampung tersebut tetap berjalan normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pemungutan suara di 2 kampung Pegunungan Timika berlangsung aman dan lancar. Usai pemilihan, aparat keamanan langsung mengangkut seluruh logistik pemilu dan petugas TPS dari Kampung Arwanop dan Kampung Sing ke kota Timika. Ada 25 polisi yang mengawal 70 TPS di 2 kampung itu. Pergeseran personil Polri beserta KPPS, TPS di 2 kampung Arwanop dan Singa dalam rangka pelaksanaan pencoblosan pemilu 2024 dengan jumlah personil 25 orang serta logistik pemilu 70 kotak suara diangkut oleh transportasi udara yaitu heli milik Polri dalam keadaan lengkap dan selamat. Kotak suara pemilihan umum telah dibawa ke gedung serbaguna MNM Yoware Timika. Saat ini KPU Mimika masih menunggu pergeseran logistik pemilu dari beberapa wilayah di pegunungan dan pesisir pantai. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Peternak babi di Mimika semakin resah. Ternak mereka mati diserang virus flu babi yang saat ini melanda Kabupaten Mimika. Saat ini sudah 644 ekor babi yang mati terserang flu babi dan jumlahnya terus meningkat.
Seluruh bangkai babi dikubur di lahan yang telah disiapkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penguburan dengan menggunakan alat berat di lokasi yang jauh dari permukiman agar tidak menular. Upaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencegah virus flu babi belum membuahkan hasil. Namun untuk mencegah agar tidak meluas, Dinas Peternakan Hewan memberikan serum konvalesen kepada peternak babi untuk meningkatkan imunitas. Pemerintah mengimbau peternak agar tidak membuang sembarangan bangkai babi. Dan kalau untuk dikubur 586 ditambah 58. Makanya kenapa jangan buang bangkai, karena kan itu sudah siapkan lokasi. Jangan buang bangkai karena nanti akan diinjak lalat dan burung ataupun tikus itu yang akan menjadi sumber penularan lagi. Selama kosong itu tetap lakukan penyemprotan. Lantai disikat dengan menggunakan daiklin ataupun menggunakan disinfektan lainnya, itu bisa dengan sabun, dengan daiklin, itu disikat terus. Jadi harapan kita dari dinas, kita berharap para peternak menjadi sabar, karena kita juga melihat situasi ini yang masih bertahan babinya, yang dalam keadaan belum ada kematian, usahakan tetap diserum dan divaksin kolera. Serumnya serum ASF, vaksinnya vaksin kolera dan vitamin. Bisa diambil di dinas. Hingga saat ini belum ada obat yang ampuh untuk membunuh virus flu babi. Untuk mencegahnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengimbau warga agar setiap hari membersihkan kandang dan menyemprotkan disinfektan ke kandang, terutama di daerah zona hijau. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga beras saat ini benar-benar sulit ditebak. Di Merauke, Papua Selatan, harga beras kualitas medium mencapai rekor tertinggi, yakni berkisar antara 17 hingga 18 ribu rupiah per kilogram. Pedagang beras di Pasar Rawamanggu mengeluh dengan harga beras medium yang rata-rata naik Rp1.000 per kilogram. Beras medium jenis Pandan Wangi yang biasanya dijual Rp14.500 per kilogram, kini naik Rp16.000 per kilogram. Beras Rojo Lele dari Rp15.000 naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Sekarang beras yang itu berapa yang paling tinggi Pak Ustadz dijual sekarang itu? 17 itu? Kalau saya 17. 17.000. Itu tadinya berapa harganya itu? Harganya harga apanya? Harga sebelumnya, sebelum harga 17 itu berapa? Oh. 15 itu ya? Iya sih. 15. Nah ini rata-rata kenaikannya berapa per kilo ini Pak Ustadz? Berasnya ini? Ini kan sudah ada 16.000. Tergantung sebenarnya sih harga di sini tergantung dari penggilingan. Penggilingannya. Tapi sekarang rata-rata kenaikannya berapa per kilogram ini? 1.000 sampai 2.000 itu? Iya sekitar. Begitu ya. Nah kira-kira ini bakal akan naik lagi. Ini kan masa panen masih lama ya. Kalau menurut Anda sebagai pedagang gimana? Masih akan naik? Saya juga sebenarnya khawatir sih. Beras di penggilingan itu sudah berkurang. Ada sebagian gudang itu sudah kosong. Oh, kosong. Jadi otomatis stok beras di Merauke semakin tinggi. Berarti bakal naik itu ya? Iya. Masih bakal naik ya? Berapa kok dapatnya? Harga beras medium menurut pedagang masih akan naik seiring masa panen yang masih lama. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mendukung ketahanan pangan, Satgas TNI 125 Simbisa memberikan pelatihan kepada warga terpencil di Kampung Mur, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Anggota Satgas TNI 125 Simbisa bersama warga setempat memanen padi di lahan seluas 4 hektar. Di lahan ini ditanam padi yang menghasilkan sekitar 20 ton. Komandan Yonif 125 Simbisa, Letkol Ronald Manurung mengatakan kegiatan ini merupakan bagian program pembinaan teritorial untuk masyarakat. Di Kampung Mur ini merupakan salah satu bagian dari pos dari jajaran Satgas 125 Simbisa, di mana pos kami tergelar di 16 pos di 3 kabupaten, Kabupaten Merauke, Mapi, dan Asmat.
Salah satunya ada di Kampung Mur ini. Kegiatan pos kami aktif dalam melakukan kegiatan teritorial kepada masyarakat yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Salah satunya melakukan kegiatan ketahanan pangan. Ide ini kami peroleh dari satu adanya program pemerintah terkait ketahanan pangan, dan kami melihat peluang di tempat Kampung Mur ini merupakan tanah yang diberikan Tuhan yang cukup subur. Kami yakin di Kampung Mur ini bisa untuk ditanami padi. Di depan hadapan Bapak terhampar seluas 4 hektar sawah yang sudah menguning. Harapan kami adalah dengan adanya contoh dapat memotivasi masyarakat yang ada di Kampung Mur menjadi lebih baik dan percaya bahwa Kampung Mur ini, tanah yang ada di Kampung Mur ini subur dan bisa ditanami padi. TNI juga saat ini turun memberikan edukasi kepada warga agar memahami cara bercocok tanam. Kampung Mur terletak di distrik Nambai, merupakan kawasan perkampungan yang cukup padat penduduknya. Lahan di daerah ini subur sehingga Satgas TNI 125 Simbisa mencoba membuat terobosan agar masyarakat di sini bisa memanfaatkannya untuk mendukung ketahanan pangan. Muhammad Ridwan melaporkan dari MAPI, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.